Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Yenisham. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS karakter building yang bertemakan ada beberapa materi ya. Ada 6 materi. Yang pertama materi tentang integritas, yang kedua tentang boldness, yang ketiga loyalty, yang keempat pendidikan anti korupsi, yang kelima empati dan respect, dan yang terakhir mengolah konflik. Sebelumnya saya berasal dari prodi informatika dengan NIM 123111032 kelas IF 2B. Langsung saja, berhubung ini materi tugas UAS karakter building. Yang pertama, apa itu integritas? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip dalam etika. Integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tingkat seseorang. Untuk manfaatnya, jika seseorang itu mempunyai integritas dalam dirinya, yang pertama dapat mengoptimalkan kinerja otak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas. Yang ketiga, membuat lebih cerdas dalam memaknai sesuatu. Dan yang keempat, mampu mengembangkan hubungan dengan individu atau masyarakat. Yang dimaksud dengan integritas adalah seperti pendirian, sebuah pendirian seorang tentang sesuatu yang ia katakan, yang ia bicarakan kepada orang. Dan tadi sudah disebutkan konsistensi ya pada diri tersebut, keteguhan hati yang tidak bakal tergoyahkan oleh keadaan apapun. Karena di dalam integritas, jika seseorang mempunyai integritas yang tinggi, dia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Karena jika seseorang mempunyai sikap integritas, dia tidak akan hianat atau berbohong. Ya mungkin kata integritas sudah banyak didengar oleh banyak orang, namun implementasinya kurang. Dikarenakan sebuah integritas dalam sikap seseorang atau kepribadian seseorang merupakan hal yang sulit untuk diterapkan. Karena ya itu sebuah konsisten dalam perlakuan atau sikap seseorang itu sangat sulit. Maka dari itu, jika ada yang mempunyai sikap integritas, itu adalah sebuah hal yang sangat layak untuk diapresiasi. Dan di sini udah banyak manfaat. Yang pertama, mengoptimalkan kinerja otak dalam mengambil keputusan. Orang yang mempunyai sikap integritas akan lebih berani untuk mengambil keputusan, menentukan apa yang harus diambil, apa yang harus ditinggalkan, dapat memilih dan memilah suatu hal yang baik dan buruk, konsisten menjunjung tinggi apa yang menurut banyak orang benar. Dia akan membela sepenuhnya. Meningkatkan rasa solidaritas, karena rasa kebersamaan bagi orang yang punya integritas adalah suatu hal yang sangat dijaga. Karena orang yang punya sikap integritas mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, tidak akan meninggalkan satu sama lain, tidak akan tidak akan mencela satu sama lain. Dia akan bersikap baik dan netral, bijaksana lah. Jika seseorang itu mempunyai sikap integritas, dia cenderung lebih berwibawa, berwawasan luas, memiliki pemikiran yang cerdas dalam memaknai sesuatu, dalam mengambil keputusan juga. Dia akan lebih cerdas, dia akan lebih tahu
apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia laksanakan, atau apa yang harus dia ambil gitu. Terus jika orang mempunyai sikap integritas, mampu mengembangkan hubungan dengan individu atau masyarakat, lebih bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang luas, tidak akan canggung dan kaku jika bertemu orang baru. Dia akan mendominasi komunikasi antara satu sama lain, karena dia mempunyai kelebihan dalam berhubungan dengan individu atau masyarakat. Dia akan lebih cenderung terlihat atau terpandang di sebuah forum ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas boldness. Apa itu boldness? Menurut KBBI, boldness itu keberanian, sebuah keberanian, mempunyai hati mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, serta tidak takut, gentar, dan kecut. Ya mungkin boldness itu sebuah apa ya namanya, mental ya, lebih dikatakan mental, keberanian untuk menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi sebuah kesulitan dalam jalan hidupnya, mampu berjalan di kaki sendiri, bijaksana, dan dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan mentalnya tersebut. Karena jika orang tidak mempunyai sikap boldness atau keberanian, cenderung orang itu tidak akan produktif. Dia akan lebih banyak insecure, lebih menganggap dirinya tidak layak, menganggap dirinya tidak bisa. Karena sebuah keberanian atau boldness itu sebuah sikap yang harus ditanamkan di dalam setiap individu. Dikarenakan keberanian itu tidak mudah, mempunyai mental menghadapi bahaya, kesulitan itu tidak mudah. Biasanya orang yang mempunyai sikap boldness adalah orang yang sering menghadapi sebuah kesulitan, sebuah kesengsaraan yang membuat dia mempunyai sikap boldness. Karena jika sudah ada pengalaman buruk, dia akan lebih cenderung lebih pintar untuk menghadapinya. Banyak hal yang mungkin dia pernah alami yang membuat dirinya pernah terpuruk, tapi dia bisa bangkit. Dari situ muncullah sifat keberanian dan tidak takut menghadapi apapun. Bahkan menawarkan nyawanya sendiri untuk membuahkan hasil yang menurut dia baik. Manfaat sikap boldness yang beberapa saya ketahui lebih dihormati oleh orang lain, karena tidak semua orang mempunyai sikap boldness. Karena kan sebuah keberanian tiap orang beda-beda. Kadang ada yang beraninya ketika banyak orang, 1, 2, 3 orang. Ada yang mempunyai sikap boldnessnya itu sendiri. Dia memang mental pemberani dalam menghadapi apapun, menghadapi kesulitan, menghadapi sebuah rintangan atau apapun itu. Ya mungkin pantas saja jika orang yang mempunyai sikap boldness lebih dihormati oleh orang lain, karena kan ya dia lebih punya mental yang mendominasi di antara orang lain. Lebih suka membantu menyuarakan orang-orang yang tertindas, karena seseorang yang mempunyai sikap boldness mungkin dulunya dia pernah tertindas. Maka dari itu, orang yang mempunyai sikap boldness menjunjung tinggi keadilan, membantu menyuarakan orang-orang yang tertindas, tidak suka melihat orang lain sengsara, tidak suka melihat orang lain sedih, tidak suka melihat orang lain tidak bahagia. Dia akan membantu menyuarakan orang lain yang tertindas. Lanjut, berani menghadapi dan menyelesaikan rintangan apapun yang menghambat dirinya melakukan hal yang baik. Apapun rintangannya, apapun masalahnya, dia akan berani menghadapinya. Karena sikap boldness itu adalah sikap yang tidak pantang menyerah.
berani dia, karena kalau tidak mencoba ya mau tahu hasil dari mana. Yang keempat, dapat keluar dari zona nyaman. Patut diapresiasi, orang yang punya sikap boldness adalah orang yang keluar dari zona nyamannya. Dia keluar dari rasa nyamannya, menyendiri, dari rasa nyaman dia selalu tidak mengenal banyak orang, tidak tidak berani mengambil risiko. Dia keluar dari itu, dia berani mengambil risiko, berani bersosial, berani terjun ke dunia sosial itu, masyarakat ataupun apa. Dia udah berani untuk keluar dari zona nyaman. Selanjutnya, mampu memberikan ide, gagasan, dan inisiatif. Biasanya orang yang mempunyai sikap boldness itu mampu memberikan ide-ide yang kreatif, gampang diterima oleh orang lain, sebab wawasannya lebih luas, memberikan gagasan dan inisiatif untuk menyelesaikan apapun dalam masalah hidupnya ataupun masalah orang lain. Yang ketiga adalah loyalty. Loyalty adalah menurut Kartajaya, loyalitas adalah sebuah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk dapat memiliki, mensupport, mendapatkan rasa aman, dan membangun keterikatan serta menciptakan emotional attachment. Biasanya orang-orang loyalitas itu sukar berbagi, lebih banyak memberikan waktu, lebih banyak memberikan materi atau apapun itu. Dia lebih suka memberikan suatu hal yang baik, yang berkesan, membantu orang lain, karena sikap loyalitas tidak dimiliki oleh semua orang. Namun semua orang berpotensi mempunyai sikap loyalitas di lingkungannya masing-masing. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap loyalitas adalah kesetiaan dan konsisten. Ya, namanya juga loyalitas, dapat membantu orang lain, setia menemani, memberikan waktunya, memberikan materi ataupun apa yang menurut dia itu baik bagi orang lain. Berkomitmen, dia dapat berkomitmen dalam hal apapun. Dia mempunyai sikap tidak mengecewakan orang lain, berusaha menjadi orang yang menepati janji, menciptakan dan membangun kepercayaan. Orang yang mempunyai sikap loyalitas biasanya mudah untuk menciptakan dan membangun kepercayaan terhadap orang lain, untuk mereka percaya kepada dirinya. Sebab orang loyalitas itu biasanya gampang dikenal. Oh, ini orangnya loyal nih, baik nih, dia bisa memberikan waktunya, dia bisa memberikan sedikit materinya atau apa itu. Keempat, berani menghadapi tantangan, karena orang loyalitas itu tidak gentar, tak seperti orang-orang yang punya sikap boldness, berani, rela berkorban. Orang loyalitas itu rela berkorban, sebab apa yang sudah menjadi kesetiaan dan dirinya, dia akan berkorban atas apapun itu, memberikan dukungan, memberikan support, memberikan reward kepada orang lain, karena ya mungkin dirinya sebenarnya butuh akan itu, makanya dia melakukan hal itu kepada orang lain. Namun sikap loyalitas biasanya sudah tidak peduli atas apresiasi orang lain. Dia berpikir lebih baik dia melakukan hal baik kepada orang lain, memiliki integritas dan kejujuran, memiliki keteguhan hati, pendirian yang kuat atas dirinya sendiri, dan mempunyai sikap jujur yang tinggi. Karena orang loyalitas itu biasanya jujur dan setia. Yang selanjutnya, manfaat loyalitas adalah respect dan suka mengapresiasi. Yang sudah saya katakan tadi, dia akan memberikan reward atas usaha apapun
yang dilakukan orang-orang di sekitarnya, hal kecil maupun hal besar. Yang selanjutnya adalah pendidikan anti korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kenapa harus ada pendidikan anti korupsi? Karena kalau tidak ada pendidikan dan wawasan tentang korupsi, semua akan melakukan hal itu. Karena apa namanya? Korupsi itu ada hal yang hina. Tidak ada alasan untuk korupsi, tidak ada alasan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara apapun, dengan hal apapun, merenggut kebahagiaan orang lain, merenggut hak-hak orang lain, itu sangat hina. Karena sebegitu pentingnya pendidikan anti korupsi untuk memusnahkan korupsi di negara ini. Manfaat pendidikan anti korupsi: adanya pendidikan anti korupsi ini agar dapat mempertajam serta mengasah idealisme, integritas dari generasi muda dalam upaya melawan, mencegah, dan memberantas tindakan korupsi karena mampu merugikan. Koruptor, orang yang melakukan korupsi, biasanya melakukan hal yang merugikan orang lain. Dia menguntungkan hanya dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang melakukan, yang sama-sama melakukan korupsi. Ini tidak layak, sebenarnya tidak layak hidup orang yang mengambil hak-hak orang lain. Orang lain juga pengen jadi orang yang besar, pengen jadi orang yang kaya, pengen jadi orang yang apa namanya, terpandang gitu. Cuman orang yang mengambil hak orang lain adalah orang yang paling hina di dunia. Yang selanjutnya, empati dan respect. Apa itu empati dan respect? Respect merupakan sikap atau perasaan yang positif terhadap individu lain atau diri sendiri dan melibatkan penghargaan, penghormatan, dan perlakuan yang baik berdasarkan nilai-nilai martabat atau keberhasilan seseorang. Respect adalah sebuah perilaku menghargai kepada orang lain dalam hal misalnya ketika orang lain tersebut sudah berusaha namun orang itu gagal, dia akan menghargai usahanya tersebut, bukan hasil yang dia dapatkan. Dia akan menghargai usahanya untuk menghasilkan sesuatu, namun ya belum miliknya, belum rezekinya. Orang ini akan menghargai usaha tersebut, bukan hasilnya. Karena orang respect lebih mementingkan, lebih melihat usaha orang lain daripada melihat hasilnya. Lalu untuk empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran atau perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Biasanya orang-orang empati itu orang yang merasa jika orang lain mengalami kesedihan, dia ikut sedih. Jika orang lain mengalami sebuah bencana, dia akan ikut merasakan itu penderitaan orang lain. Orang-orang empati biasanya orang-orang baik, orang-orang yang berperasaan, karena sedikit orang yang mengekspresikan empati tersebut. Karena ya mungkin orang-orang empati lebih peduli daripada orang yang tidak berempati. Karena ya orang berempati pasti berperasaan lah, merasakan hal-hal yang dirasakan orang lain. Maka dari itu respect dan empati harus ada dalam diri individu maupun bermasyarakat, karena ini hal yang penting untuk menjaga kerukunan dan kesejahteraan semua. Yang selanjutnya, mengelola konflik. Mengelola konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi risiko yang tidak mengganggu kinerja organisasi. Mengelola konflik manfaatnya adalah mengembangkan dalam hal mendengarkan, berkomunikasi, dan mengekspresikan perasaan. Maksudnya mengelola konflik itu mengatur dan mengembangkan apa yang
terjadi apa yang dialami oleh individu maupun sosial. Banyak berkomunikasi untuk menyelesaikan sesuatu, memberikan perasaan untuk hal yang terjadi, mengurangi stres, karena kalau konflik tidak dibicarakan atau dipendam, ya mungkin itu akan mengakibatkan penyakit bagi orang yang mempunyai konflik tersebut. Mampu meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang mengelola konflik biasanya lebih percaya diri atas apa yang ia alami, apa yang ia jalani, apa yang ia ambil. Karena kepercayaan diri sudah tertumbuh dalam dirinya, sudah terbiasa untuk mengelola konflik dalam jalan hidupnya, mempererat hubungan sosial dengan orang lain. Dia mampu menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Dia mampu mengerti kan apa yang orang lain hadapi, akan orang lain jalani. Dia akan lebih mengerti karena dia sudah terbiasa mengelola konflik di dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia mampu mempererat hubungan sosial dengan orang lain, mampu menghargai dan memahami pendapat orang lain. Jika pendapat orang lain itu bukan karena mereka paling susah, cuman perasaan mereka yang mengakibatkan mereka mempunyai pendapat seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Sebelumnya, maaf jika materi yang saya sampaikan kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh audiens atau Bapak pengampu mata kuliah karakter building. Saya mohon maaf saya sebesar-besarnya karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya ada pada diri Tuhan. Untuk itu saya pamit undur diri. Saya Fajar Nisam. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.